Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang harus senantiasa kita lakukan dengan menggunakan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillahi rabbil alamin maupun kalimat-kalimat yang lainnya, serta senantiasa kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia mulia, yaitu Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini adalah diutusnya beliau menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan materi terkait dengan pernikahan atau keluarga, yang insya Allah pada kesempatan ini kami melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan di bulan Ramadan yang lalu terkait perkara anak. Di antara akibat dari sebuah pernikahan, konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah lahirnya anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Kalau kita berbicara tentang hukum pernikahan, mungkin kita sudah lewat karena kita sudah melakukan pernikahan. Dan hukum-hukum yang menyertainya mungkin kita sebagian sudah mengetahui, Maka penting bagi kita untuk mengulang dan mempelajari kembali terkait dengan akibat hukum dari pernikahan ini. Salah satunya adalah lahirnya seorang anak. Sebagaimana yang kita ketahui, seseorang yang menikah itu pasti salah satu tujuan dan apa yang diinginkan adalah melahirkan keturunan, memiliki anak keturunan. Itu normalnya, kecuali orang-orang tertentu dengan sekarang ada istilah child free, tidak menginginkan anak dalam sebuah rumah tangga, tapi itu jarang, tidak lazim. Bahkan ketika seseorang sudah punya anak, selanjutnya dia menanti-nanti punya cucu, Sebagian besar jamaah kita mungkin sudah memiliki cucu, Selanjutnya bahkan bisa jadi kalau ada kesempatan mampu menyaksikan atau melihat yang namanya cicit, Ini menandakan bahwa perkara anak ini sesuatu yang sangat kita dambakan, dan ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang mungkin bisa jadi jarang kita sadari, jarang kita renungkan, Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli, Asy-Sya'rawi, mengatakan bahwa
Ada 4 tingkatan nikmat itu kan. Yang pertama adalah nikmat berupa harta, dan ini kata beliau ya, adana darajati rizki ya. Rizki yang paling rendah tingkatannya ya. Jadi harta ya, nikmat harta yang kita dapatkan menurut beliau ya adalah nikmat yang paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Kenapa dikatakan nikmat ini nikmat yang rendah? Karena semua orang mampu mendapatkan dan memilikinya ya. Dia itu beriman atau tidak, dia Islam atau bukan ya, dia beribadah atau tidak, kalau dia bekerja, kalau dia berusaha, dia akan mendapatkan harta. Artinya apa? Setiap manusia, setiap orang, bahkan mohon maaf makhluk yang lain pun akan bisa mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga kata beliau ya, karena nikmat tersebut dapat didapatkan oleh setiap manusia dan makhluk, adalah nikmat yang paling rendah. Kemudian di tingkat yang kedua ya, wal afiyatu ala darajati rizki. Yang kedua, tingkatan yang di atas itu adalah ya, nikmat yang tinggi adalah berupa kesehatan, sehat wal afiyah. Kita tentu setuju, apa gunanya harta banyak, apa gunanya jabatan tinggi, apa gunanya ya, kesuksesan yang luar biasa, tapi kalau sakit ya, tidak bisa menikmati harta tersebut, tidak bisa menikmati kekayaan dan kesuksesan tersebut. Sehingga sehat ini merupakan nikmat di atas harta tadi ya. Bahkan bisa jadi kalau disuruh milih sakit atau punya harta banyak ya, punya mobil mewah atau kendaraan mewah, rumah yang mewah ya, harta yang banyak tapi sakit-sakitan, atau ya dia hidupnya sederhana, kendaraannya apa adanya, hidupnya mungkin setiap hari sekedar untuk makan, tapi sehat walafiat. Maka bisa jadi ya, kalau orang yang normal milih yang sehat. Artinya apa? Artinya sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan. Kemudian di tingkat yang ketiga kata beliau, wasalahul abna afdalu anwa'ir rizki ya. Tingkatan yang utama ya, kata beliau, rezeki yang didapatkan oleh manusia itu adalah ketika dia memiliki anak yang soleh dan solehah. Ini nikmat atau rezeki yang utama ya. Bagaimana tidak, seseorang yang dikaruniai anak saja itu luar biasa nikmatnya, senangnya luar biasa Pak ya. Ketika sudah menikah, menanti-nanti seorang anak, lahir seorang anak, ini rezeki yang luar biasa. Bahkan di tempat kita tradisi yang dianjurkan, kalau kita mampu ya, kita bersyukur dengan kelahiran anak tersebut dengan mengadakan akikah, ditambah kalau di tempat kita ada tasmiahan dan sebagainya ya. Intinya apa? Intinya punya anak itu saja merupakan nikmat yang besar ya, rezeki yang luar biasa. Apalagi kalau anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, subhanallah, ini rezekinya tentu lebih besar lagi. Maka dikatakan oleh beliau ya, ini merupakan afdalu anwa'i rezeki, rezeki yang paling utama yang didapatkan oleh manusia adalah ketika memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian kata beliau yang keempat, warida rabbil alamin fahuwa tamamur rizki ya. Adapun rezeki yang paling sempurna adalah kata beliau mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki yang paling sempurna didapatkan oleh seorang hamba ketika mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan ya, kedudukan atau posisi-posisi anak berdasarkan Al-Quran, atau tipologi anak berdasarkan Al-Quranul Karim. Sebelumnya kami sampaikan sebuah kisah yang dituliskan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir LC ya, di dalam buku beliau tentang masuk surga sekeluarga ya. Ada sebuah kisah yang beliau tuliskan di halaman 169 ya. Ada seorang ayah yang memiliki kehidupan yang mapan ya.
harta mungkin cukup untuk kehidupan keluarganya, memiliki anak ya yang sedang duduk di TK ya. Kemudian anak ini sedang melukis atau senang melukis. Ketika di rumah dia menggambar bangunan rumah, di mana rumah yang dia gambar ini lengkap fasilitasnya. Rumah yang mewah, ada kolam renangnya, ada tamannya, kamarnya besar ya. Kemudian ayahnya menyaksikan anaknya menggambar tersebut, tanya kepada anaknya, "Nak, ini gambar apa, Nak?" Kata anak tersebut, "Wahai ayah, ini gambar rumah yang aku cita-citakan nanti." Lalu ayahnya tanya, "Kamar yang ini untuk siapa, Nak? Besar sekali." "Ini kamar saya, Pak." "Yang ini kamar tamu besar juga." "Terus yang di belakang ini, kamar kecil ini untuk siapa?" Anak ini dengan polos mengatakan, "Kamar yang kecil di belakang ini untuk ayah." Kemudian ayahnya bertanya, "Nak, kenapa untuk ayah kamar yang kecil di belakang?" Kata anak ini, "Ya seperti ayah memberikan kamar kepada kakek yang ada di lantai atas itu, kamarnya kecil sekali, maka nanti akan aku buatkan kamar untuk ayah juga dengan kamar yang kecil seperti yang didapat oleh kakek di atas." Ini kata sang anak dengan polosnya. Kemudian di kisah yang lain ya, dijelaskan juga di dalam buku ini, ada seorang guru TK menyuruh murid-muridnya menggambar ya terkait dengan keluarganya. Ya, anak-anak diminta untuk menggambar ayahnya, ibunya, adiknya dan kakaknya. Namun ada seorang anak ya yang menggambar seorang wanita menggendong seorang anak, tapi ya di bawahnya tidak ada keterangannya. Sedangkan yang lainnya ada keterangannya. Digambarnya ya seorang laki-laki ditulis ayah, seorang perempuan ditulis ibu, kemudian ada laki-laki kakak, ada perempuan adik. Anak ini tidak menuliskan itu ya. Dia menggambar hanya seorang wanita menggendong seorang anak, tapi tidak dituliskan siapa, tidak dituliskan ibu, tidak dituliskan kakak, tidak dituliskan adik. Maka gurunya bertanya, "Nak, ini gambar siapa, Nak? Kenapa nggak ada namanya, nggak ada keterangannya?" "Wahai ibu guru, ini adalah gambar pembantuku yang ada di rumah. Karena yang setiap hari menggendong aku adalah pembantuku, bukan ibuku, bukan ayahku, bukan juga kakak dan adik, ya bukan kakakku." Sehingga apa? Yang digambar oleh seorang anak ini adalah seorang pembantunya yang mengurus dia sehari-hari di rumah. Apa pelajaran yang disampaikan dari kisah ini? Bahwa apapun yang kita lakukan ketika anak kita menyaksikan itu menjadi gambaran bagi mereka, akan melekat di pikiran dan hati mereka. Kalau kita melakukan perbuatan baik, mengajarkan yang baik-baik kepada anak kita, itulah yang akan terekam di otak mereka, yang akan tersimpan di hati mereka. Makanya dimanapun kita berada, kalau kita mampu ajarkan yang baik-baik kepada anak siapapun ya, anak kita sendiri atau anak orang lain, tidak masalah ya. Kenapa dalam hadis dikatakan 3 amalan yang tidak akan terputus ya? Salah satunya adalah ya doa dari anak yang soleh ya, yada'ulahu ya. Di sana dikatakan tidak menggunakan alif lam ya, tetapi bersifat umum, nakirah ya, kalimat yang digunakan ya. Apa artinya? Artinya seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada anak siapapun, kalau anak ini mengamalkan kebaikan tersebut ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala dia anak tersebut, meskipun itu bukan anaknya ya. Inilah keadilan Islam ya, bahwa ada orang yang nggak punya anak, mohon maaf ya, nggak punya keturunan, tapi dia dapat ya mendapatkan kebaikan ini. Dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan aliran-aliran pahala yang tidak ada batasnya ketika dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anak siapapun. Dan anak itu ketika mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan, maka pahalanya pun akan ya, dia dapatkan pula tanpa mengurangi pahala dari anak-anak tersebut ya. Maka ya inilah yang harus kita ya perhatikan, karena mohon maaf ya, kita ini mungkin sukses dalam menikah tapi belum tentu sukses dalam mendidik anak ya. Kita mungkin dalam urusan dunia dapat kita penuhi untuk keluarga kita, tapi dalam urusan kebaikan-kebaikan, ajaran agama kadang-kadang kita lupakan.
Kita punya kesempatan masih, Pak, ya. Ustadz, anak saya sudah besar-besar. Tidak masalah, Bapak akan punya cucu. Maka kalau anak kita belum maksimal kita didik, belum maksimal kita jadikan jembatan untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan untuk kita lewat cucu-cucu kita, ya. Sebagaimana Rasulullah sangat sayang kepada cucunya Hasan dan Husain sampai diajak ke masjid sholat, kemudian naik di atas punggungnya, menjadikan sujudnya Rasulullah lama sekali, sehingga para sahabat bertanya, ya. Ini menandakan bahwa kesempatan kita masih terbuka. Kalau kita merasa anak saya belum maksimal ini, ya, dulu saya berusaha untuk mengajak sholat tapi sekarang nggak sholat ke masjid, sekarang nggak ikut ini dan itu kebaikan-kebaikan, ada kesempatan cucu-cucu kita, ya, anak keturunan kita dari anak kita. Bukankah Nabi Muhammad itu, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah, ya, cucu dari sekian generasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas salihin sepanjang waktu hidup beliau, dan ternyata sampai kepada sekian ratus bahkan ribu keturunan menjadi anak yang soleh, bahkan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ya, sedikit kami sampaikan ada beberapa tipologi atau, ya, posisi anak berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, ternyata, ya, Al-Quran itu memang menggambarkan berdasarkan kenyataan hidup kita saat ini. Tidak semua anak itu seperti yang kita harapkan, ya. Tidak semua anak itu seperti, ya, yang seyogyanya Allah harapkan kepada setiap orang tua, setiap keluarga di dunia ini. Maka Al-Quran menggambarkan yang pertama, ada anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Naudzubillah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-64 At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sebagian dari istri ataupun anak di muka bumi ini yang menjadi musuh bagi suaminya atau sebaliknya, ya. Sebagaimana contoh, ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Yaitu anak dan istrinya memusuhi dakwahnya, ya, nabi-nabi tersebut. Contoh juga disebutkan oleh para mufassir adalah bahwa, ya, para sahabat dulu, ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebagian dari sahabat-sahabat ini, ya, dimusuhi oleh anak dan istrinya atau keluarganya ketika ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini musuh di dunia, ya, bahkan nanti sampai menjadi musuh di akhirat. Naudzubillah. Ada nanti anak yang menuntut kepada bapaknya. Kita pernah mungkin mendengar cerita dari almarhum, ya, Allahu yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, yang mengatakan bahwa ada seorang ayah sudah siap-siap, ya, biasanya OTW masuk surga, ya, tapi dipanggil lagi oleh Allah ketika akan melangkahkan kakinya masuk ke surga, diponis sudah masuk surga, dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena ada seorang yang protes, ya Allah, saya nggak terima ayah ini masuk surga. Kenapa? Ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak terima? Karena ayahku ini dulu ketika di dunia asik dengan ibadahnya sendiri, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi membiarkan diriku bermaksiat, membiarkan diriku tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak terima dengan hal itu. Itu di akhirat nanti, ya. Tidak hanya di dunia, ternyata seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, di akhirat pun itu bisa terjadi ketika kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan jembatan bagi kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang kedua adalah anak ini sebagai ujian atau fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun azim." Ya.
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar bagimu. Jadi posisi yang kedua seorang anak itu bisa menjadi ujian atau fitnah, ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus memperhatikan anak-anak ini, yang mana anak-anak ini merupakan ujian bagi kita. Ujian dalam bentuk apa? Agar kita ya menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga posisi yang ketiga adalah ya anak ini sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat yang ke-46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat, ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan kekal lagi soleh adalah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak-anak ini merupakan perhiasan bagi seorang ayah, bagi ibunya di dunia ini. Di mana ketika ya sebuah perhiasan yang harus kita jaga, ya, yang harus kita rawat, ya, yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, itulah seorang anak yang kita miliki di dunia ini. Dan posisi yang terakhir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah anak itu bisa menjadi penyejuk pandangan mata orang tuanya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-74, yang ini menjadi amalan yang dianjurkan kita amalkan setiap habis sholat kita ataupun di waktu-waktu yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah yang kita dambakan, dan inilah yang harus didapatkan oleh orang-orang yang beriman, di mana anak-anak menjadi qurrata a'yun baginya, yaitu penyejuk pandangannya dan penyejuk hatinya. Ketika dipandang dengan jarak dekat, matanya menyenangkan, ya. Ketika jauh kedudukannya, posisinya jauh, berada di luar pulau, berada di luar kota, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena anak keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu kita bercita-cita memiliki anak keturunan yang seperti ini, dan ya tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja, ya. Ada usaha yang harus kita lakukan, ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, seperti apa ikhtiar yang akan kita lakukan? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya berkaitan dengan pembahasan terkait dengan anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena ini merupakan aset kita, ya. Ini merupakan pahala kita yang kita nantikan ketika kita sudah tidak bisa beramal ibadah lagi, ketika kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, maka anak keturunan kita lah yang akan melanjutkan amal-amal yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Maka jangan pernah sia-siakan amanah Allah ini, ya. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya menjadikan anak keturunan kita ini jembatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan mereka, berkumpul dengan anak keturunan kita, dengan pasangan kita, karena Allah mengatakan kita ini bisa bersama di dunia, di akhirat pun kita insya Allah akan bisa bersama kembali ketika kita sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang sedikit semoga menjadi kebaikan bagi kami dan hadirin sekalian, serta kita mampu bersama-sama untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh menjaga amanah Allah yang berupa anak keturunan kita yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Kalau mungkin anak kita sudah dewasa, maka anak kita ini akan memiliki anak keturunan lagi, yaitu berupa cucu untuk kita. Maka kita ya manfaatkan kesempatan tersebut untuk membalas yang belum maksimal yang kita kerjakan terhadap anak kita terdahulu, sehingga apa? Allah memberikan kebaikan kepada kita dan keluarga kita di dunia dan akhirat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.